Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Dan inilah seluruh alur cerita dan penjelasan film Gang of Wasseypur 1 tahun 2012. Nggak bisa bahasa Inggris. Film akan berfokus pada perebutan kota pertambangan batubara bernama Wasseypur, di mana perebutan itu sendiri dilakukan oleh dua kelompok gangster terkuat di kota itu, yang dipimpin oleh Shahid Khan dan seorang pria bernama Sultan Adaku, yang merupakan gangster saingan Shahid. Suatu malam saat kelompok Shahid melakukan penjarahan terhadap sebuah kereta, aksi mereka itu diketahui oleh kelompok Sultana, yang langsung membantai seluruh kelompok Shahid. Atas kejadian itu, Shahid pun memutuskan untuk keluar dari kota Wasseypur dan pindah ke kota Dhanbad. Selain itu, ia juga kini bekerja untuk seorang pengusaha batubara terkaya di kota itu bernama Ramadir Singh. Beberapa bulan berlalu saat Shahid sedang bekerja, ia mendapat kabar dari ajudannya yang bernama Nasir Ahmed jika istrinya sedang melahirkan. Untuk itu di sini Shahid pun langsung OTW ke rumah. Namun sayang saat Shahid telah sampai di rumah, ternyata istrinya telah meninggal setelah ia melahirkan anaknya yang diberi nama Sardar Khan. Bertahun-tahun Shahid bekerja untuk Ramadir. Ia pun kini diangkat sebagai asisten atau lebih tepatnya orang kepercayaan Ramadir. Namun sayang semua itu nggak berjalan lama. Saat suatu malam Shahid dan Nasir yang membicarakan rencana untuk menguasai pertambangan batubara dengan cara membunuh Ramadir. Ternyata hal itu pun didengar oleh Ramadir tanpa sepengetahuan mereka. Untuk itu Ramadir pun langsung meminta anak buahnya untuk membunuh Shahid, Nasir, serta anaknya. Beruntung saat itu Nasir yang telah mengetahuinya. Ia pun langsung membawa kabur Sardar untuk menyelamatkan hidupnya. Malam itu si pembunuh bayaran yang dikirim oleh Ramadir. Ia pun berbohong kepada Ramadir jika ia telah berhasil menghabisi Shahid, Nasir, serta anaknya. Di mana semua itu si pembunuh lakukan agar ia tidak dibunuh oleh Ramadir karena telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Di mana semenjak kejadian itu, ini Sardar pun dirawat oleh Nasir yang membesarkannya bersama keponakannya yang masih kecil bernama Asghar. 20 tahun berlalu, kini Asghar dan Sardar pun telah tumbuh dewasa dan bekerja sebagai kenet bis. Selain itu di tahun itu juga Sardar menikahi seorang wanita bernama Nagma, di mana walaupun kehidupan rumah tangga mereka kerap dibumbui dengan pertikaian, karena memang si Sardar ini suka jajan di luar. Namun pada akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Danis Khan, yang mana semenjak kelahiran Danis itu, suasana di rumah tangga mereka pun sedikit agak membaik. Sementara itu di sisi lain Ramadir pun kini telah menjadi orang yang sangat disegani di kota itu, di mana semua itu nggak lepas dari bisnis pertambangannya yang semakin sukses. Dan anaknya yang bernama Seti kini telah berhasil menjadi seorang menteri. Namun di balik kekuasaan dan kekayaannya itu, ternyata Ramadir ini mempekerjakan para pekerjanya secara paksa, di mana ia sengaja memberikan hutang kepada para pekerjanya dengan bunga, yang mana saat para pekerja menerima gajian, Ramadir pun meminta ajudannya untuk mengambil uang gajian itu untuk membayar bunga hutang para pekerjanya. Sehingga secara tidak langsung kekayaan yang diperoleh oleh Ramadir itu ia dapatkan karena ia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membayar para pekerjanya. Selain dikenal sebagai seorang pengusaha, Ramadir juga dikenal sebagai orang yang sangat kejam, di mana semua itu ia tunjukkan saat ia dengan kejamnya membunuh saingan kerjanya yang kita sebut saja Kirman, tepat di depan kedua mata anak Kirman yang masih kecil. एसपी सिन्हा के अधीन था। रामाधीर सिंह का उसने उन्हें धनबाद का पहला बाहुबली बनाया। Kabar itu pun didengar oleh Sardar, Nasir, dan Asghar, yang membuat mereka semakin geram dan ingin segera membalaskan dendam atas kematian Shahid 20 tahun silam. Untuk itu mereka pun memulai rencana balas dendam itu
dengan cara membunuh beberapa pekerja Ramadir di pom bensin, serta dilanjutkan dengan menjarah kereta batu bara milik Ramadir. Penjarahan dan beberapa tindak kejahatan itu membuat Sardar diundang oleh Sethi dan ayahnya, yaitu Ramadir, di mana mereka mempertanyakan kenapa Sardar melakukan hal itu. Memang dia ini siapa kok berani-beraninya melakukan hal tersebut? Namun bukannya ketakutan atau gimana. Di sini Sardar pun malah ketawa dengan pertanyaan itu, sembari memukul Sethi di depan ayahnya. Di mana atas tindakannya itu Sardar dan Asgar pun dijebloskan ke dalam penjara. विधायक जेपी सिंह को कूट दिए, बता दीजिएगा सबको. Setelah kejadian itu, Ramadir pun memanggil seorang pria bernama Gudu, yaitu si pembunuh bayaran yang 20 tahun lalu ia bertugas untuk menghabisi Syahid, Nasir, dan anaknya. Di mana Ramadir menanyakan apakah Gudu dulu benar-benar telah membunuh anak Syahid. Saat Gudu hanya diam dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di sini Ramadir pun akhirnya menyadari jika si Sardar ini ternyata adalah anak dari Syahid yang berniat akan balas dendam atas kematian ayahnya. सरदार उसके सवारियों को लाता ले जाता था. Sementara itu di penjara, Sardar pun terlihat perkenalan dengan seorang ahli bahan peledak, kita sebut saja Samsul. Di mana dengan kalian yang dimiliki oleh Samsul itu, Sardar pun meminta Dennis untuk berpura-pura mengirimkan makanan untuknya ke penjara, yang padahal isinya adalah bahan untuk membuat bom. Malam itu saat petugas sedang melihat para napi yang sedang bernyanyi, Sardar dan Samsul pun menggunakan momen itu untuk merakit sebuah bom, sekaligus merencanakan akan kabur dari penjara. Di mana saat semua persiapan telah selesai, Samsul, Sardar, dan Asgar, mereka pun langsung meledakkan tembok penjara, yang akhirnya membuat mereka berhasil kabur. Setelah kabur itu, mereka pun memutuskan untuk tinggal di rumah Samsul yang berada di Wasepur. Di sana Sardar yang melihat seorang wanita bernama Durga. Ia pun nampak menunjukkan ketertarikannya. Hingga saat suatu malam pada akhirnya Sardar pun berhasil meniduri Durga, yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Di mana kabar itu pun terdengar sampai ke telinga Nasir dan Nagma yang diberitahu oleh Asgar. Saat itu Nagma pun tidak bisa berkata apa-apa, karena selama bertahun-tahun ia menunggu suaminya itu. Sampai kini ia telah memiliki satu anak lagi yang ia beri nama Faisal. Ini Sardar malah menduakan dirinya. Kembali ke Wasepur, Samsul pun terlihat mulai menceritakan kepada Sardar jika kini kota Wasepur dikuasai oleh seorang pria bernama Sultan, yang merupakan anak dari Sultana, yaitu musuh ayah Sardar di masa lalu. Selain itu Samsul juga memberitahu Sardar jika kini rumah ayahnya yang dulu berada di Wasepur telah dikuasai oleh anak buah Sultan. Untuk itu di malam itu juga Sardar pun langsung membunuh beberapa anak buah Sultan dan akhirnya berhasil mengambil alih kembali rumah ayahnya. Pembunuhan yang dilakukan oleh Sardar membuat pihak polisi setempat turun tangan dan berusaha mengungkap kasus itu. Namun usaha pihak polisi pun harus berakhir sia-sia tatkala mereka bertemu dengan Sultan yang langsung menodongkan sebuah pisau ke leher si polisi. Sultan mengatakan jika kota Wasepur adalah miliknya. Jadi jika pihak polisi ingin mencari sesuatu di kota ini, Sultan mengatakan mereka harus lebih dulu meminta izin kepadanya, atau jika tidak mereka akan meratakan pihak polisi. Di sini pihak polisi yang mendapatkan ancaman langsung dari Sultan. Mereka pun memutuskan untuk tidak melanjuti kasus itu, atau dengan kata lain mereka pun menutup kasus pembunuhan Sardar. Di sisi lain, Sardar pun terus melakukan pembunuhan terhadap beberapa anak buah Sultan, di mana semua itu Sardar lakukan
guna memperingatkan jika kini anak dari Said Khan telah kembali dan akan merebut kota Wasaipur dari Sultan. Hingga puncaknya saat diadakan sebuah acara perayaan di kota Wasaipur, Sardar, Asgar, dan Samsul, mereka pun secara terang-terangan menyerang tempat usaha milik Sultan, di mana hal itu pun membuat nama Sardar kini semakin dikenal di kota Wasaipur. Singkatnya, di tahun 1985, terlihat beberapa anak buah Ramadir yang sedang mabuk. Mereka menculik seorang gadis dari kota Wasaipur. Hal itu pun diketahui oleh Asgar yang langsung mengabarkan hal tersebut kepada Sardar, yang kini telah berhasil menguasai kota Wasaipur. Untuk itu di keesokan harinya dengan menggunakan sebuah mobil, Sardar pun secara terang-terangan pergi kota Dhanbad dan memberikan ancaman kepada Ramadir. Jika dalam waktu 2 hari Ramadir tidak menyerahkan 4 anak buahnya itu kepadanya, maka Sardar mengancam akan meratakan kota Dhanbad. Ancaman itu membuat Ramadir langsung getar-getir, di mana ia pun meminta Seti untuk mencari siapa 4 pelaku tersebut. Yang mana saat Seti dan anak buahnya telah menemukan si pelaku, mereka pun langsung membunuh 2 pelaku dari 4 pelaku penculikan itu dan mengirim mayatnya kepada Sardar. Namun di sini Sardar yang kecewa kenapa Ramadir hanya membunuh 2 pelaku. Ia pun langsung pergi ke Dhanbad bersama Asgar dan langsung membunuh 2 pelaku lainnya. Ramadir yang tidak terima dengan kelakuan Sardar yang semakin hari semakin semena-mena, ia pun mengundang Sultan ke rumahnya, di mana Ramadir yang mengetahui jika Sultan adalah musuh dari Sardar. Ia pun memberikan beberapa senjata api kepada kelompok Sultan agar mereka bisa menghabisi Sardar. Pada tahun 1990, Sardar pun kini telah benar-benar menguasai sepenuhnya kota Wasaipur, di mana semua itu nggak lepas dari dirinya yang kini telah memegang seluruh usaha pertambangan, sekaligus memiliki usaha besi di kota Wasaipur. Di hari itu Sardar dan Asgar pergi menemui Nasir dan Danis yang kini telah tumbuh dewasa, di mana maksud kedatangan Sardar sendiri adalah untuk meminta Danis mengurus usaha besi miliknya, di mana semenjak hari itu Danis pun memperkerjakan beberapa anak di kota Dhanbad yang ia kerjakan untuk mencuri besi bekas di kota Dhanbad. Namun sayang saat Sardar dan Danis sedang memandori para pekerjanya, tiba-tiba mereka diserang oleh Sultan yang berusaha membunuh Sardar. Serangan itu membuat Danis tertembak di bagian perut dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama. Di momen ini Nagma yang datang untuk melihat keadaan putranya. Ia pun akhirnya kembali bertemu dengan Sardar setelah beberapa tahun berpisah, di mana atas pertemuan yang tidak disengaja itu, Sardar dan Nagma pun memutuskan untuk baikan dan akan memulai semuanya dari awal saat seperti mereka pertama bertemu. Beberapa hari berlalu, Sardar meminta Faisal untuk membeli beberapa senjata dari seorang pria bernama Yadav, di mana semua itu Sardar lakukan sebagai bentuk antisipasi. Jika suatu hari nanti Sultan kembali melakukan penyerangan, maka mereka bisa melakukan perlawanan. Untuk itu di sini Faisal pun langsung OTW menemui Yadav, yang mana ternyata si Yadav ini adalah orang yang telah membunuh Syahid beberapa puluh tahun yang lalu. Namun di sini Faisal yang nggak tahu kalau Yadav ini adalah orang yang telah membunuh kakeknya. Ia pun tidak melakukan apa-apa dan hanya terlihat menandai salah satu pistol dengan sebuah goresan. Di mana saat Faisal hendak pulang, di tengah perjalanan pihak polisi menggeledah tas milik Faisal dan menemukan beberapa puncuk senjata. Atas hal itu Faisal pun dipenjara selama 1 tahun
karena terbukti membeli senjata api secara ilegal. Sembilan bulan kemudian, Danis terlihat menemui seorang pria bernama Badur yang merupakan adik dari Sultan. Di mana niat Danis sendiri menemui Badur adalah untuk memintanya melupakan semua permusuhan di antara keluarga mereka. Karena ternyata si Danis ini jatuh cinta dan ingin melamar anak dari Badur yang bernama Sama Parven. Di sini Badur pun mengiyakan hal itu. Di mana saat hari tunangan Danis dan Sama telah tiba, Badur pun mengurung Sultan di kamar karena si Sultan ini gak rela jika keponakannya menikah dengan anak Sardar. Malamnya Danis terlihat menjenguk Faisal yang masih di penjara dan mengabarkan jika bulan depan dirinya akan menikah dengan Sama. Untuk itu Danis pun meminta Faisal untuk datang dalam pernikahannya karena ia sengaja menikah bulan depan, karena ia tahu jika bulan depan Faisal ini akan dibebaskan. Singkatnya, sebulan kemudian saat Faisal telah bebas, ia pun kembali menemui Yadav untuk kembali melakukan transaksi senjata. Di mana saat Faisal mengecek senjata itu, ia pun melihat goresan yang pernah ia buat di senjata tersebut, yang mana hal itu pun membuat Faisal mengetahui jika ternyata si Yadav ini sengaja bekerjasama dengan salah seorang oknum polisi agar ia bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata api yang ia jual berulang kali. Di sini Faisal yang gak terima akan hal itu, ia pun langsung membunuh Yadav saat itu juga, yang mana tanpa sepengetahuan Faisal, ia pun kini telah berhasil membalaskan dendam atas kematian kakeknya yaitu Syahid. Dalam perjalanan pulang, Faisal pun sengaja menyembunyikan senjata api miliknya di toilet, karena ia sadar jika mesti ada oknum polisi yang kembali akan memeriksa tas miliknya. Dan benar saja, saat si oknum memeriksa tas milik Faisal, kali ini ia pun tidak menemukan senjata api, karena Faisal sudah belajar dari kesalahannya 1 tahun silam. Singkatnya, di hari pernikahan Danis dan Sama, Sultan yang masih gak rela jika keponakannya menikah dengan anak Sardar, ia pun menemui Sama dan memintanya untuk membatalkan pernikahan itu. Atau jika tidak, Sultan mengancam akan bunuh Sama. Namun mau bagaimanapun Sultan berusaha menggagalkan pernikahan itu, karena cinta di antara Sama dan Danis yang begitu kuat. Pada akhirnya pernikahan itu pun tetap dilakukan. Di mana atas hal itu, Sardar pun kini resmi besanan dengan Badur, yang merupakan adik dari musuhnya yaitu Sultan. Setelah pernikahan itu, kini Danis pun menjalankan usaha di bidang perikanan yang diberi oleh Sardar. Di mana di sini Sardar pun berpesan kepada Danis agar ia tidak menjadi lemah karena seorang wanita. Sementara itu, di sisi lain, Faisal pun terlihat sedang berusaha mendekati wanita pujaan hatinya yang bernama Mosina. Suatu hari Sardar yang baru saja terbangun, ia pun izin kepada Nagma untuk pergi mengurus usaha besinya dan akan pulang sore nanti. Selain itu, di hari itu juga Sardar menyempatkan diri untuk mengunjungi anaknya dari hasil perselingkuhannya dengan Durga, yang mana di sana Sardar pun memberikan sejumlah uang kepada anaknya itu sebelum ia kembali melanjutkan perjalanan. Di mana saat Sardar sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin, tiba-tiba ia diserang oleh Sultan dan beberapa anak buahnya yang langsung menembaki Sardar dengan begitu brutal. Penyerangan itu membuat Sardar mengalami luka yang sangat serius dan membuatnya sekarat. Di mana di tengah sakaratul maut yang dialami oleh Sardar, ia pun bersumpah akan menuntaskan dendamnya terhadap Ramadir yang belum selesai. Selain itu, ia juga bersumpah akan mempermainkan Ramadir
sebelum ia akan membunuhnya. Sekian video kali ini, terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan sampai selesai. Ya, walaupun endingnya sangat gantung gitu kan, saya juga penasaran gimana kelanjutan film ini gitu kan. Aduh. Ya udah deh, saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kelanjutan film ini ya. Nanti secepatnya gue bikin dah. Hehehe. Dadah.